Protes dugaan pungli rumah susun di kantor Balai Kota Makassar berujung ricuh. Massa memaksa masuk ke kantor Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuhan terjadi saat massa memaksa masuk ke kantor Balai Kota Makassar. Demonstran memprotes dugaan pungli pembayaran tagihan listrik serta air dan sewa rumah susun. Massa menduga ada penyimpangan yang dilakukan oknum unit pelaksana daerah pemerintah atau UPTD Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuhan mereda setelah perwakilan pemerintah Kota Makassar menemui pengunjuk rasa. Oke, saudara-saudara sekalian. Punglinya seperti apa? Masalah listrik. Kilometer tidak jalan. Kenapa bisa pengelola tahu pembayarannya segini? Masuk akal tidak? Kedua, masalah balai nama. Sedangkan kepala dinas sendiri yang bilang masalah balai nama tidak dipungut biaya. Dengan Pak Kadis Perumahan untuk segera meninjau yang mana-mana yang jadi keluhan sehingga ada bahan untuk melaporkan ke pimpinan. Jadi itulah sementara kami juga sudah siap untuk segera mengunjungi rusunawa itu. Kita kembali ke informasi terkait ganjil genap di Jakarta. Pemirsa, aturan ganjil genap kembali diterapkan Pemprov DKI Jakarta di 25 ruas jalan ibu kota. Para pelanggar belum dikenakan sanksi karena petugas masih melakukan sosialisasi aturan hingga 5 Agustus mendatang. Hari pertama mulai diberlakukannya kembali aturan ganjil genap di Jakarta, masih banyak pengendara yang melanggar. Belum ada penindakan tegas bagi para pelanggar, namun mobil yang platnya tidak sesuai akan diberhentikan petugas dan diberikan sosialisasi. Sosialisasi akan terus dilakukan hingga 2 hari ke depan. Penindakan tegas bagi pelanggar aturan ganjil genap baru akan diberlakukan 6 Agustus mendatang. Aturan ganjil genap berlaku Senin hingga Jumat pukul 6 hingga 10 pagi dan pukul 4 sore hingga pukul 9 malam. Keputusan diberlakukannya kembali ganjil genap mendapat ragam tanggapan dari masyarakat, terutama pengemudi mobil. Sejumlah masyarakat setuju, namun ada yang khawatir karena bisa berimbas ke penumpukan penumpang di kendaraan umum. Kondisi pandemi kayak gini sih memberatkan ya, karena menurut saya sih sebaiknya ganjil genap itu tetap ditiadakan. Jadi masyarakat itu nggak berbondong-bondong pakai transportasi umum, padahal transportasi umum itu tuh ya kita lihat sendiri kayak kereta api gitu tuh antriannya bisa panjang banget kalau misalnya ganjil genap ditiadakan. Nih, karena kan saya lihat juga kapasitas kendaraan sekarang yang jalan selama pandemi ini kan tetap nggak seperti normal dulu kan, kadang masih berkurang. Biarpun ganjil genap ditiadakan, tetap kendaraan nggak sebanyak dulu. Saya kira masih lebih lancar dibanding dulu, biarpun ganjil genap ditiadakan. Menurut saya ya. Kalau memang betul bahwa itu kondisi macet, ya sebaiknya memang diberlakukan. Ya mungkin kalau kami pengemudi sih ikut-ikut aja ya, ikut aturan aja. Yang penting tetap kita jalankan aja gitu. Suka sih. Kenapa setuju Pak? Nggak macet. Ya semua ada konsekuensinya sih Mas. Plus minus lah. Jalannya nggak macet, cuman ya nyari uangnya lebih pusing lagi, nyari jalan lagi sih Mbak. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau kembali penerapan sistem ganjil genap pada hari pertama di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Kita kembali bergabung dengan rekan Ririn Oktaviani di sana. Ririn, sejauh ini menjelang malam apakah lalu lintas di sana semakin padat di Jalan Sudirman? Anissa dan juga April, di jam-jam sibuk ini, yakni sudah dimulai pada pukul 4 sore hari tadi dan akan berakhir pada pukul 9 malam. Hari ini merupakan hari pertama pemberlakuan kembali kebijakan ganjil genap. Di tempat saya berdiri saat ini, yakni di Jalan Sudirman yang merupakan salah satu jalur yang dilalui oleh ganjil genap
terpantau sudah mulai padat namun tetap kondusif, di mana arus lalu lintas masih kondusif baik kendaraan yang melintas yakni kendaraan roda 2 maupun kendaraan mobil. Namun yang kami amati dari situasi arus lalu lintas ini bahwa mobil yang melintas di jalur Sudirman ini mayoritas sudah sesuai dengan tanggal hari ini yakni plat ganjil. Sementara memang masih ada beberapa kemudian pengguna mobil ini yang pengguna mobil dengan plat genap yang masih melintas namun jumlahnya sedikit. Dapat kami informasikan juga April dan juga Anissa bahwa terpantau di jalur ini tidak terpantau adanya petugas baik dari Dirlantas Polda Metro Jaya maupun dari Dinas Perhubungan yang kemudian memberikan sosialisasi kebijakan dari pemberlakuan ganjil genap ini kembali. Dapat kami informasikan bahwa sosialisasi ganjil genap ini akan dilakukan dari hari Senin hingga hari Rabu dan dimulai pada hari Kamis nantinya akan dilangsungkan penindakan bagi para pelanggar yakni melalui tindakan tilang secara manual maupun tilang secara elektronik dan bagi pelanggar maka akan dikenai denda yakni Rp500.000. Kebijakan pemberlakuan ganjil genap ini diberlakukan untuk dapat menekan penyebaran COVID-19. Namun memang salah satu yang kemudian ditakuti dari adanya pemberlakuan ini yakni adalah perpindahan massa, yakni warga yang semula menggunakan kendaraan pribadi kemudian beralih kemudian ke kendaraan umum, namun hal tersebut telah diantisipasi. Salah satunya yakni Transjakarta, di mana Transjakarta sudah menambah akomodasinya yakni sebesar 25% jika dibandingkan dengan pekan kemarin, yakni pantauan kami di lokasi yang halte yang tidak jauh dari tempat saya yakni Tosari dan juga Dukuh Atas terpantau kondusif, tidak ada penumpukan penumpang baik di halte maupun di dalam bus Transjakarta dan tidak jauh berbeda dengan kereta yakni kereta komuter lain di mana Anda Purba melalui pesan singkat yang kami konfirmasi menyatakan bahwa jumlah penumpang yang terjadi di hari pertama yakni pemberlakuan ganjil genap ini penumpang yang menggunakan kereta komuter lain masih stabil jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Tidak ada yang terjadi penumpukan penumpang maupun antrian di sejumlah stasiun khususnya yakni stasiun-stasiun yang dilalui oleh jalur ganjil genap. Ya, terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Jalan Sudirman, Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mengaku ambil langkah rem mendadak alias emergency brake penularan virus corona dengan menerapkan sistem ganjil genap kendaraan pribadi di ruas jalan ibu kota. Meski tujuannya mengurangi 50% karyawan bekerja di kantor, tapi kebijakan diprediksi tidak akan berhasil jika tidak dibarengi pengawasan ketat dunia usaha. Dalam situasi tertentu, ada 2 emergency brake yang bisa diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah ganjil genap. Para karyawan atau para pegawai itu naik transportasi umum, disitulah dia tertular. Dia akan lebih banyak di kendaraan umum dan kereta juga akan lebih banyak, ya kan. Pasti terjadi klaster baru lagi. Kurang lebih 3 bulan dibekukan, aturan ganjil genap di DKI Jakarta resmi kembali berlaku hari ini. 3 hari untuk sosialisasi dan pelanggar akan mulai kena gulung alias tilang hari Kamis. Pemprov DKI menganggap ganjil genap kembali berlaku sebagai emergency brake atau kebijakan rem mendadak demi perang terhadap corona yang kian menggila di ibu kota. Dalil bagi Pemprov, kendaraan dikurangi agar perkantoran benar-benar menerapkan hanya 50% karyawan masuk dan sisanya kerja dari rumah, work from home. Upaya Pemprov DKI Jakarta untuk tetap menjaga agar tidak terjadi kepadatan di perkantoran ataupun di pusat-pusat kegiatan itu seolah-olah belum efektif berjalan. Dan di dalam Pergub 51 juga sudah disebutkan bahwa dalam situasi tertentu
ada 2 emergency brake yang bisa diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah ganjil genap. Perkantoran memang menjadi momok baru penyebaran corona di ibu kota. Sudah banyak kantor tutup sementara karena 1-2 karyawan terkena corona. 459 kasus dari 90 kantor terkonfirmasi positif COVID-19. Sebaran ini tak hanya di perkantoran pemerintah, tapi juga swasta. Sepanjang Juli, lebih 2.000 kantor disidak. Hampir 500 diantaranya melanggar protokol kesehatan dan diberi surat peringatan. 4 perusahaan diberhentikan sementara karena tak peduli peringatan Pemprov DKI. Pelanggarannya adalah karyawan tak jaga jarak dan tidak menerapkan hanya 50% karyawan masuk. Pemprov DKI akan terus mengawasi ketat perkantoran dan pelanggarnya akan diumumkan ke publik. Pemprov DKI juga akan terus mengetatkan pengawasan kepada setiap usaha dan aktivitas publik di Jakarta ini. Kami akan umumkan secara resmi di situs kita tentang pelanggaran usaha yang terjadi dan penindakannya. Pemberlakuan ganjil genap sebagai rem darurat penyebaran virus corona justru banyak menuai kritik. Alih-alih membuat perkantoran menerapkan kembali karyawan bekerja dari rumah, tapi efeknya justru bisa timbul penumpukan penumpang di transportasi publik seperti kereta api atau Transjakarta. Ini bisa terjadi jika pengawasan perkantoran sekedar slogan. Jadi menurut saya ini malah justru akan memberatkan masyarakat, di mana kemudian di transportasi umum ini protokol kesehatan tidak bisa diterapkan dan artinya penularan COVID justru sangat tinggi. Bahkan di kantor-kantor itu yang selama ini menjadi klaster paling besar dalam hal penularan, itu justru diduga atau diperkirakan lah gitu berasal dari luar perkantoran, dalam arti para karyawan atau para pegawai itu naik transportasi umum, disitulah dia tertular dan dia menjadi OTG dan kemudian menularnya di kantor-kantor itu, klaster kantoran muncul. Memang khusus Transjakarta, Pemprov DKI akan menormalkan operasionalnya, mengantisipasi penumpukan penumpang. Sementara MRT akan beroperasi mulai pukul 5 subuh hingga 10 malam sebagai akibat berlakunya kembali ganjil genap. Soal ini masyarakat terbelah, ada yang mendukung tapi tak sedikit menolak. Karena orang antri akan lebih banyak di kendaraan umum dan kereta juga akan lebih banyak, ya kan? Pasti terjadi klaster baru lagi. Oke, bagi kami sih tidak masalah. Kondisinya yang penting betul itu untuk masyarakat keseluruhan sih tidak masalah sih. Ya semua kebijakan pasti ada konsekuensinya sih ya Mbak ya. Ya kalau memang nggak ada keperluan ngapain keluar ya. Tapi kalau ada keperluan ya mau nggak mau ya harus keluar sih. Walaupun mungkin pakai transportasi umum ya. Penambahan harian kasus corona di DKI Jakarta terus meningkat. 2 Agustus, Jakarta penyumbang tertinggi penambahan harian. Dari 1.519 kasus positif, 377 kasus dari ibu kota. Pemprov DKI boleh saja memakai jurus kebijakan ganjil genap kendaraan pribadi sebagai emergency brake atau rem darurat mengurangi penularan corona. Tapi tanpa disertai pengawasan area perkantoran, rem darurat berpotensi blok alias tak berfungsi sama sekali. Hadi Pranoto jawab kritikan yang menudingnya berbohong menemukan obat COVID-19. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di AINI Sore.